Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini kita akan coba belajar bagaimana sih cara membuat laporan yang langsung ke ekspor dalam bentuk file Excel. Baik, kita akan coba dengan kasus yang sudah kita buat, yaitu aplikasi gudang atau aplikasi barang masuk dan barang keluar yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi kita akan memanfaatkan sebuah library PHP Spreadsheet. Baik teman-teman, kita langsung saja silakan kunjungi sebuah atau buka aja Google ya, cari aja PHP Office PHP Spreadsheet. Udah, nanti akan diarahkan nih, ambil link pertama, kemudian ini diarahkan ke dokumentasi website aslinya ya, aja di sini. Kemudian nanti cara instalasinya adalah nanti ada di menu Getting Start ya. Kita cukup kopikan perintah ini, kita copy, kemudian silakan buka Visual Studio Code-nya, kemudian ambil terminal, menu terminal, kemudian pastikan di sini, silakan lakukan instalasi dan tunggu. Selama instalasi, kalau misalkan ada kuning-kuning seperti ini, silakan diabaikan saja. Ya, pastikan sudah muncul pesannya seperti ini ya. Jika sudah, silakan jalankan PHP Spark Serve. Jalankan website kita atau aplikasi kita. Kita akan coba membuat sebuah laporan yang mana laporan barang masuk ya, laporan barang masuk yang telah kita buat sebelumnya, yaitu nanti kita akan coba mengekspor laporan barang masuk ini berdasarkan tanggal. Jadi kita akan tambahkan sebuah tombol di sini. Baik, kita sudah menginstal library-nya. Selanjutnya, silakan buka sebuah file view yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masuk ke ke view barang masuk. Kemudian kita tambahkan tombol di sini. Ini saya akan buat dua buah tombol submit. Namun kalau misalkan ada dua buah tombol submit dalam form, kita harus membuat sebuah name. Akan di sini btn cetak ya, laporan. Kemudian di sini name-nya adalah btn ya, atau bahasa Inggris saja ya, export. Kemudian di sini saya ubah jadi warna biru. Kemudian saya ganti ikonnya Export Excel. Oke. Kemudian kita masuk ke controller laporan. Dan di sini kalau misalkan ada dua buah submit dalam form, maka yang dicetak barang masuk periode ini ya, view-nya itu bagian sini saya akan membuat logika if, atau terlebih dahulu saya buat sebuah variable ya, hanya tombol cetak. Kemudian nih saya copy saja file name-nya, kemudian name-nya export, tombol export ya. Kemudian di sini seperti ini. Selanjutnya saya akan buat logika if jika yang diklik itu adalah tombol cetak, maka yang di return view-nya adalah yang ini. Jadi kita cut saja. Oke. Kemudian jika yang ditekan itu adalah tombol export, maka jalankan perintah untuk mencetak atau mengekspor ke dalam bentuk file Excel. Baik, disinilah perintahnya. Kemudian sebelum itu kita akan tambahkan sebuah perintah di sini, use PHP Office, oke, dan backslash PHP spread ya, spreadsheet, dan return
kemudian XLSX. Oke, kita akan memanggil sebuah library yang berada dalam folder PHP Office ya. Sebenarnya sudah ada dalam folder vendor. Kalau kita lihat di sini, vendor, kemudian PHP Office ini yang dipanggilnya ya. Ya. Tip. Selanjutnya di sini kita akan buat perintah seperti ini. Saya buat sebuah variable spreadsheet. Kemudian saya panggil kelas spreadsheet-nya. Kemudian saya buat variable lagi, sheet namanya. Kemudian saya panggil sheet atau active sheet yang di dalam Excel tersebut. Jadi spreadsheet get active sheet ya. Jadi nggak apa-apa, yang dihiraukan saja nih warna merahnya, nggak masalah. Kemudian kita tambahkan perintah di sini sheet, kemudian set cell value. Oh ya teman-teman, kalau misalkan function dari spreadsheet-nya nggak muncul, teman-teman bisa lakukan caranya seperti ini. Ditutup dulu Visual Studio Code-nya, di close dulu, kemudian di open lagi ya. Oke, maka nanti function yang ada di dalam kelas spreadsheet tersebut akan muncul di Visual Studio Code kita. Jadi misalkan set dulu, tekan Ctrl Space, tunggu saja dulu ya. Ini ada lagi workspace-nya masih 13,90%, silahkan ditunggu dulu. Jadi bisa kita lihat ya, misalkan nih titik komanya. Jadi kalau misalkan saya ulangi lagi di sini spreadsheet, setelah kita kita tutup tadi Visual Studio Code-nya, kita buka lagi, maka kelasnya akan muncul. Kemudian metode-metode atau function di dalam kelas spreadsheet ini akan muncul di Visual Studio Code. Nah, seperti ini ya. Get active sheet gitu. Ya, nanti akan muncul di sini set cell value gitu. Ya. Jadi kita akan coba laporannya, contohnya seperti ini, sederhana saja ya. Oke, baik, kita lihat di sini di salah satunya adalah datang barang masuk gitu ya. Arti di sini kita akan set seperti set value A1, nilainya adalah tulisannya misalkan data barang masuk gitu. Kemudian kita bisa kasih merger di sini. Mergernya itu dari A sampai D ya, itu sampai D1. Arti it cells kemudian A1 sampai D1. Oke, kemudian lagi kita kasih get style, tanya itu yang di bagian sel A1 tersebut, dan get font, kemudian kita panggil set bold ya, nilainya true. Oke, nanti tulisannya itu warna bold gitu. Baik, selanjutnya adalah kita akan buat kolom, yaitu di bagian A3 misalkan ya, A3 sampai D3. Oke, kita buat set cell value. Oke, kemudian 3 nomor. Oke, kita buat 4 kolom di sini ya, 4 kolom ya. Kemudian di sini B3, D3, D3. Tanya nomor faktur. Dan di sini tanggal. Dan di sini total harga. Oke. Kemudian kita akan tampilkan datanya. Nah, kita ambil datanya dari sebuah query yang sudah kita buat kita laporan. Di kodenya seperti ini, kita akan buat variable dulu untuk membuat nomor berurutan. Kemudian kita akan set
bahwasanya data dari tabel tersebut berada pada row yang keempat. Tuh, ya, row yang keempat. Arti kita akan buat 6 row, kita set angka 4. Nah gitu ya, jadi berarti dari row 4, urutan nanti 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, kemudian about for 8, data laporan, get result, array, string, row. Oke, and for 8 seperti biasa. Kemudian sheet, insert value, biasa. Kemudian kita set A, yang mana titik 6 row. Ya, jadi dari baris yang ke-4, ya. Kemudian ambil nomor urut. Oke. Kemudian yang untuk yang sel B, maaf, nomor urut tetap yang field dari faktur, gitu ya. Faktur. Kemudian seperti biasa, lanjut D, kemudian tanggal faktur ini field ya. Kemudian di sini total harga. Oke, sudah nih. Kemudian plus plus, string row, plus plus. Sip. Selanjutnya di sini kita tambahkan lagi, panggil state method get default, ya, get default row dimension, kemudian get row, min 1. Oke ya, kita akan reset semua kolom menjadi otomatis ya, seperti head isi dari kolomnya, jadi secara otomatis saja gitu ya. Kemudian get back up. Oke, kemudian set orientation, kemudian panggil php office, kita ambil yang worksheet ya, ini backslash worksheet, backset, dan kita panggil class namanya orientation landscape. Di ukuran patch-nya itu landscape, kalau portrait boleh juga. Kemudian lagi sheet, the title, kita akan set nama filenya itu, nama judul dari file dari kita itu, judulnya ya, kita set saja laporan barang masuk. Dan panggil header, content type, application, dan png titik open xml format, kemudian office dokumen, spreadsheet, ya. Kemudian header lagi, ini ada yang tinggal ya, ini spreadsheet ml. Ini sebenarnya codingnya sudah ada ini di dalam dokumentasinya gitu ya. Kemudian jadi ngetiknya dan content disposition, attachment ya, titik koma gitu, file name, kita set nama filenya yaitu barang masuk LSX gitu. Jadi kita set nama filenya dan paste, control, make, keep, get,
0. Nah, gitu ya. Kemudian bawahnya Twitter new L spreadsheet. Nah, gitu ya. Ambil yang ini, kemudian spreadsheet yang variabel di atas tadi, dan writer, save, simpan filenya, panggil output, php output. Oke, kita coba jalankan, nih sudah jalan, mudah-mudahan berhasil. Kita coba, ini datanya kebetulan ada di bulan Februari. Ambilnya today gitu ya. Kita klik laporan, maaf, bisa refresh dulu. Oke, kita back lagi. Ambil hari ini misalkan, go cancel. Ini barang masuk ya. Kita open. Yes. Sudah nih teman-teman. Jalan. Gimana? Berhasil ya? Jadi datanya sudah berhasil diekspor. Kemudian teman-teman, di bagian spreadsheet itu kita bisa menambahkan misalkan tulisan kolom headernya itu posisinya di bagian tengah, atau kita bisa ngasih border gitu ya. Bordernya udah ada di sini. Kita bisa cari alignment gitu ya, alignment ini dia akan dikasih taunya di formatting cell. Nah, saya kebetulan carinya di sini juga gitu. Nah, di sini. Oke, kita akan contohkan ya. Kita akan set posisi dari kolomnya itu adalah tengah gitu. Caranya adalah ya. Jadi kita tambahkan di atas ini misalkan ya. Kita akan buat style kolom ini. Kemudian kita bisa tambahkan alignment ini. Kita copy saja habis ini. Jangan lupa penutup kurung ikunya. Di sini kita kasih array. Jangan lupa titik koma di sini. Kita pastikan yang tadi. Oke. Horizontal kita kasih center. Oke, sudah. Kemudian kalau misalkan kalau di Excel itu kita kasih ketinggalannya kan di sini ya. Del align sama center. Artinya ke tengah berdasarkan horizontal, ini ke tengah berdasarkan vertikal. Jadi kita bisa juga set sini. Lain lagi. Saya copy aja yang di atas. Kemudian vertikal saya ganti. Kemudian vertikal ya. Center. Nah, gitu. Kemudian kita bisa set kolom headernya itu ke tengah. Caranya adalah tambahkan di sini ya. Edit. Kemudian get style metodenya di bagian sel A3 itu, kemudian apply from array, panggil variabel style kolom tadi. Nah, gitu. Kita copy saja. Coba ini B, ini C, ini D. Oke, saya simpan. Kalau misalkan kita jalankan lagi, link kita, export, ini baru masuk ke 6, saya open. Kita cek di sini. Yes. Oke. Ya, posisinya sudah ke tengah. Gimana teman-teman? Semoga bisa ya. Kalau misalkan khusus nomornya saja kita kasih ke tengah gimana? Gampang. Misalkan tengah itu nih row-nya untuk nomor. Nah, jadi kita cukup seperti ini. Tambahkan di maaf. It data value bagian A, panggil variabel nomornya begini. Kemudian get apply
from array ya. Maaf, saya lupa nih. Get style namanya ya. Style, kemudian apply from array, kemudian variabel style column. Oke, sudah. Kita coba lagi. Ini barang masuk yang ketujuh ya. Jalankan. Sudah di ke tengah. Gimana teman-teman? Bisa ya? Kalau misalkan kita pengen ngasih border, misalnya ini kita kasih border. Nah, caranya adalah kita bisa tambahkan perintahnya seperti ini. Ini kita bisa lihat aja codingnya di sini ya, di dokumentasinya. Border, di sini saya copy saja. Oke, kemudian saya akan tambahkan sebuah variabel lagi, atau masukin di sini bisa ya, kayak gini. Pastikan. Oke, kemudian untuk yang style kolom itu dia ada header ada bordernya. Kalau misalkan saya ekspor lagi di sini, saya buka filenya. Nanti yang pakai header cuman di bagian ini aja. Nah, gitu. Gimana caranya semuanya dapat bordernya atau muncul bordernya. Jadi bisa aja ke sini nih, kalau misalkan ini yang kepake cuman yang ini aja. Gitu ya. Jadi saya buat aja lagi ya. Jadi saya cut saja. Saya buat variabel lagi, misalnya border ya. Border array misalkan. Oke, kita pastikan yang tadi. Sudah. Kemudian kita tambahin. Nah, ini saya bisa aja nih. Ya. Kemudian tambahin di sini border column. Border array ya. Jadi saya buat seperti ini, border array. Oke. Kemudian lakukan cara yang sama. Ini ya, saya copy saja ya supaya cepat. Dan ini rubah dengan border array. Ini saya copy, kasih juga untuk yang kolom B, kolom C, dan kolom D. Oke, sudah. Kita coba jalankan kembali. Semoga bordernya muncul ya. Ini kita cek lagi. Yes. Oke, sudah. Gimana teman-teman? Ini bordernya sudah muncul. Cuman itu bordernya itu adalah dalam bentuk thin. Kalau misalkan kita keseluruhan gitu ya. Kalau pengen keseluruhan, bordernya itu yang di sini kita bisa tambahin ya 4 ya. Ada namanya kalau di sini, kalau kita searching ya, top, start nih, ada left, right, top, dan bottom. Nah gitu. Jadi tambahin bottom ya, kemudian left, kemudian right. Oke, sudah sama ya tulisannya. Kemudian kita coba lagi. Oke, kita open. Cek kembali. Artinya semua border sudah tampil. Oke, teman-teman, sudah muncul nih bordernya. Kita coba zoom. Oke, sudah muncul. Oke teman-teman, semoga berhasil. Jadi kita sudah menyelesaikan atau mencoba bagaimana membuat sebuah laporan langsung ke ekspor dalam bentuk file Excel. Baik, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.